Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin. Walaupun kalau misalnya kita lihat harga Bitcoin masih belum kemana-mana lagi, tapi ya memang harga Bitcoin biasanya bergeraknya emang jauh lebih lambat. Mungkin pergerakannya nggak sampai seagresif altcoin ya teman, tapi nggak apa-apa, kita perlu ingat lagi bahwa kita investasi di sini adalah tujuannya untuk jangka panjang. Nah di video kali ini seperti biasa aku akan membahas beberapa hal yang membuat aku kenapa aku suka berinvestasi di Bitcoin. Ini kalau misalnya teman-teman lihat di layar nih salah satu lagi pendapat dari Larry Fink ya. Teman-teman pasti udah tahu Larry Fink yaitu CEO-nya dari BlackRock. BlackRock adalah perusahaan aset manajemen yang mengolah trillions of dollars ya teman. Itu gede banget. Dan sebenarnya Larry Fink ini dulunya juga adalah seorang yang skeptis terhadap Bitcoin. Bisa dibilang perjalanan investasi Bitcoin setiap orang mirip-mirip ya teman. Pasti dari awalnya skeptis, lama-lama setelah pelajari jadi suka Bitcoin. Nah, BlackRock CEO ini, Larry Fink, beliau bilang bahwa we will see Bitcoin far exceeds 500,000 in the next 5 or 10 years, making it an assets worth more than 10 trillion dollars. Artinya apa di sini? Artinya, bahkan seorang Larry Fink sendiri udah bilang Bitcoin itu punya potensi untuk mencapai harga 500.000 dalam 5-10 tahun. Dimana 500.000 itu kan Bitcoin harus bertumbuh sekitar 5 kali lipat lagi. Dengan market cap-nya saat ini 2 triliun dolar, itu berarti Bitcoin di masa depan market cap-nya bisa menjadi 10 triliun dolar. Dan yang kerennya apa? Kerennya itu bisa dalam 5-10 tahun. Kamu bayangin 5-10 tahun aset apa yang bisa berkembang sampai segila itu. Kalau kita lihat di sini dari kacamata investasi bisa tumbuh sampai 500% dalam waktu 5 tahun, menurutku itu udah investasi yang menarik banget ya. Dan bahkan masih punya potensi untuk melebihi angka tersebut lagi. Karena bisa dibilang ini angka yang cukup konservatif, banyak yang di luar sana bilang bisa sampai jutaan dolar. Nah, berikutnya teman-teman bisa lihat ini the supply pyramid. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya fiat money itu sifatnya adalah infinite atau nggak terbatas ya, dimana uang itu kan bisa dicetak dengan sangat mudah. Di zaman dulu semenjak pack-nya udah dilepas sama gold, itu kan uang bisa di-print terus-menerus. Apalagi di zaman sekarang uang itu sifatnya udah tinggal digital, itu mungkin bisa aja dengan satu kali klik aja uangnya udah bertambah jumlahnya, supply-nya udah bertambah lagi. Makanya di sini di supply pyramid itu fiat itu infinite. Sedangkan gold itu sebenarnya salah satu aset safe haven yang menarik juga. Dari zaman dulu sampai sekarang gold itu selalu berharga. Makanya di sini gold itu termasuk adalah aset yang scarce atau langka ya men. Gold sangat berharga dan juga inflasinya cukup baik. Tapi di atas itu ada lagi yang bahkan lebih langka daripada gold, yaitu apa? Yaitu Bitcoin. Karena di sini gold itu kan walaupun dia langka tapi tetap masih bisa diciptakan. Sedangkan Bitcoin udah bukan langka lagi tapi udah di limit jumlahnya bakal segitu doang. Itulah yang membuat kenapa Bitcoin itu adalah sebuah aset yang sangat menarik dan juga sangat langka, bahkan lebih dari langka. Di sini teman-teman bisa lihat, if you want money, get fiat. If you want scarcity, get gold. If you want gains, get stocks. If you want all of that in one asset, get Bitcoin. Karena Bitcoin itu udah salah satu form of money, Bitcoin itu punya kelangkaan, dan yang terakhir, Bitcoin juga bisa memberikan gain. Karena dari masa ke masa, Bitcoin itu akan semakin lama semakin berharga. Jadi intinya dengan kita megang Bitcoin aja, itu sama aja kita mendapatkan semua kelebihan-kelebihan itu. Itulah kenapa aku suka banget berinvestasi di Bitcoin ya teman. Nah ini juga ada satu hal yang menarik lagi, kalau misalnya teman-teman ngikutin berita di luar sana, belakangan ini Tether itu baru nge-reveal ya teman. Kamu bisa lihat Tether itu adalah salah satu perusahaan yang profitable, perusahaannya bagus banget, bahkan profit per karyawannya itu tinggi banget. Mereka adalah yang menyediakan USDT ya teman, USD Tether atau kripto yang di-pack 1:1 dengan USD. Dan kamu bisa lihat di sini Tether ternyata mereka itu udah nge-reveal mereka pegang lebih dari 100.000 Bitcoin dan 50 lebih ton emas. Kamu bisa lihat di tahun 2024 profitnya sebanyak itu. Punya T-bills juga banyak, cuma T-bills ini 120 billion itu tujuannya untuk supaya dia bisa punya USDT setahu aku. Nih pengguna USDT itu sampai 420 juta orang. Dan kamu bisa lihat inilah yang paling berharga, mereka punya Bitcoin sebanyak itu. Jadi keuntungan dari usaha mereka gunakan untuk dibelanjakan Bitcoin.
Dari waktu ke waktu mereka beli terus, sekarang Bitcoin-nya udah lebih dari 100.000. Nggak cuma Bitcoin, juga punya 50 ton emas lebih ya, men. Kamu bayangin ini satu perusahaan bisa punya aset sampai sebanyak itu. Nanti kalau misalnya Bitcoin mengalami peningkatan harga, ini perusahaan bisa makin besar lagi. Dan ini sebenarnya nggak cuma Tether doang, tapi kalau misalnya teman-teman ngikutin, di luar sana perusahaan sekarang udah mulai pada balapan untuk akumulasi Bitcoin. Itulah kenapa kalau bisa teman-teman jangan menjual Bitcoin kalian, karena mereka semua lagi rebutan Bitcoin. Jadi bagi kamu yang punya Bitcoin, ya saranku kamu hold aja, kamu lupakan kamu punya Bitcoin, nanti kamu buka 10 tahun, 20 tahun dari sekarang lagi. Yang penting kamu simpan Bitcoinmu dengan aman, kamu amankan seed phrase kamu, simpan di cold wallet, dan juga pastikan Bitcoin itu aman ya teman. Nah berikutnya ini adalah tips saja buat teman-teman yang misalnya kamu pengen menjadi top berapa persen. Ini sebenarnya kamu bisa lihat di websitenya langsung, yaitu Bitcoin per person ya teman. Dimana di website ini udah dihitungin secara otomatis berapa sih Bitcoin yang bakal dimiliki setiap orang nantinya. Kamu bisa lihat di sini total Bitcoin per world population itu cuma 0,00244,683 Bitcoin atau sekitar 244.000 Satoshi. Karena kenapa? Yaitu sesimpel Bitcoin jumlahnya 19 juta sekian direbutkan oleh 8,1 miliar orang. Nah, bahkan di sini juga dikasih tipsnya kalau kamu pengen mencapai top berapa persen. Given that Bitcoin currently cost 101.000, nah ini harganya nggak live, tapi kamu nanti bisa langsung cek aja website sendiri karena dia bakal update. There are only enough Bitcoin for every person to have 249 worth of Bitcoin. If Bitcoin were distributed using the current global distribution of wealth, 99,9% would have $47 worth of Bitcoin. And people in the top 0,01% would have 0.73 Bitcoin each. Jadi kamu bayangin kalau misalnya kamu pengen mencapai angka 0,001%, itu kamu hanya perlu memiliki sebanyak 0,73 Bitcoin. Jadi sebenarnya ini udah bagus banget kalau misalnya teman-teman bisa mencapai angka 0,73 Bitcoin aja, sebenarnya di masa depan kamu udah bisa masuk ke dalam golongan elit. Nanti di saat Bitcoin udah menjadi sangat mahal, itu para bilioner di luar sana, para milioner di luar sana, mereka akan bayar berapapun harganya demi mendapatkan Bitcoin kamu. Bahkan kita juga pernah melakukan perhitungan di dunia ini, jumlah milioner itu ada sekitar 60-an juta ya. Bitcoin cuma 20 juta, udah hilang sebagian, yang bisa dibeli paling cuma belasan juta, direbutin 60 juta. Dan seperti yang kamu ketahui, milioner atau bilioner, gak mungkin mereka cuma mau satu Bitcoin. Pasti mereka bakal belinya banyak banget Bitcoin. Itulah kenapa bagi teman-teman yang pengen mencapai top global, itu kamu bahkan hanya butuh sekitar 0,73 Bitcoin. Kamu itu udah bisa mengalahkan 99% orang di luar sana. Jadi ibaratnya kalau ada 100 orang sama kamu udah ngalahin 99 orangnya. Itulah cara yang bisa kamu lakukan untuk menjadi top 1% di masa depan ya. Nah, berikutnya ini intermezzo sedikit aja. Ini ada meme, when do we sell Bitcoin? Terus dia bilang, you mean buy dollars. Karena kalau misalnya kita menjual Bitcoin kita, itu ditukarkan ke apa? Ditukar ke dollars. Jadi kalau misalnya teman-teman shift pikiran kalian dengan kalian menjual Bitcoin, itu artinya kamu membeli dollars. Atau kamu membeli fiat money. Kan bisa dibilang Bitcoin itu lawannya fiat money. Jadi apakah teman-teman lebih suka fiat money atau lebih suka Bitcoin? Ya tentunya buat kebutuhan sehari-hari mungkin kamu bisa pakainya fiat money. Tapi untuk tujuan investasi, untuk tujuan di hold, untuk tujuan menyimpan value atau menyimpan nilai kamu bagi masa depan, itu otomatis Bitcoin lebih baik. Bahkan di sini ada satu quotes, ini quotesnya cukup menampar buat aku ya teman. Quotesnya berbunyi, it's better to have Bitcoin and not need it than to need it and not have it. Itulah kenapa dibilang study Bitcoin. Tapi kalau misalnya lihat quotes ini, dipikir-pikir bener juga. Akan jauh lebih baik kita kalau misalnya kita punya Bitcoin, tapi ternyata kita nggak butuh Bitcoin. Daripada di masa depan nanti Bitcoin udah menjadi sangat mahal, tiba-tiba kita perlu Bitcoin, tapi kitanya malah nggak punya Bitcoin sama sekali. Maka dari itu, alangkah baiknya bagi teman-teman yang punya dana, ya bisa kamu gunakan sebagian untuk membeli Bitcoin. Bahkan kalau misal kamu nggak punya conviction sebesar itu pun, akan tetap lebih bijak kalau misalnya kamu menyisihkan sedikit, kamu gunakan untuk membeli Bitcoin. Boleh juga gunakan cara alokasi portofolio ala BlackRock. BlackRock sendiri udah bilang, paling nggak kamu taruh 1-2% porto kamu di Bitcoin. Karena 1 atau 2% itu, bahkan di masa depan bisa menjadi something. Tapi ya tentunya bagi kamu yang punya conviction lebih, ya boleh taruh lebih dari itu.
Aku pribadi taruhnya cukup besar bagian dari portofolioku ya. Dimana kalau misalnya Bitcoin ini nanti jadi something, aku udah dalam posisi yang siap. Itulah kenapa di sini di-encourage teman-teman untuk study Bitcoin terlebih dahulu. Pelajari dulu Bitcoin itu apa, pelajari sejarah uang, pelajari teknologi Bitcoin, pelajari juga cara kerjanya, dan kamu lihat potensi ke depannya bakal seperti apa. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita untuk video kali ini. Sebenarnya masih banyak slide-nya, nanti aku bakal lanjutin di video-video berikutnya. Bagi teman-teman yang pengen belajar cara beli Bitcoin, cara investasinya, kamu boleh cek playlist Bitcoin yang ada di channel ini. Kemudian boleh pakai kode referral yang di bawah supaya kamu dapat bonus. Mungkin sekian aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!